Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di apapun tutorial. Di tutorial kali ini akan melanjutkan tutorial sebelumnya tentang book with Gates, sebuah interactive learning yang dapat membantu guru atau orang tua untuk membuat sebuah question yang interaktif gitu ya, soal-soal yang interaktif. Sebelumnya di video yang sebelumnya, kalau yang belum like, subscribe, silakan di like dulu dan subscribe ya. Kalau masih belum lihat di video yang pertama, saya saranin untuk lihat dulu di video yang pertama ya, atau minimal di video yang sebelumnya, di part yang ketiga. Di sini akan saya share linknya di sebelah sini ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan soal yang sebelumnya. Oke, di sini kita buka dulu ya. Jadi kita akan tambahkan fasilitas-fasilitas apa aja sih yang bisa ditambahkan di sini. Oke, ini timer ya, yang masih berjalan timernya. Kita hapus dulu. Ini untuk hapus ya jawaban, clear the answer dan start over. Jadi balik lagi untuk di reset lah istilahnya. Oke gitu. Ini waktunya masih terus berjalan ya. Jawabannya di reset, dihapus semua. Gitu. Masih seperti ini bentuknya. Oke, kita akan kenalkan di general itu di sini ada correction option. Di correction option itu kita bisa menunjukkan di sini show correct answer when quiz is done. Jadi kalau misalnya kuisnya anak-anak udah menyelesaikan, itu anak-anak bisa tahu jawabannya. Jawabannya seperti apa? Itu lagi-lagi gimana kebutuhan. Kalau misalnya jawabannya bisa di-share nanti aja, itu juga sesuai kebutuhan lah, intinya sesuai kebutuhan. Tapi kalau mau lihat gimana cara kerjanya, ini saya coba centang di sini, kita preview. Oke, cara kerjanya seperti ini. Misal ini masih teks ya. Nah, ini jawab, misal saya jawab ini, terus ini saya jawab ini gitu ya. Ini jawabannya kucing misalnya, gitu ya. Terus next kita submit. Di submit ini harus memasukkan nama siswanya ya, misalnya Ujang namanya, terus emailnya gmail.com, terus email gurunya di sini, emailnya yang saya ya, email gurunya siapa, kita send, nanti akan otomatis masuk ke email. Nah, di sini setelah selesai, siswa kalau misalnya tadi dicentang, ini kita bisa siswa bisa melihat jawabannya benar atau enggak. Di sini jawabannya benar nih kalau tandanya checklist kayak gini. Kalau ini yang ini jawabannya benar tapi ini yang salah. Nah, ini ada jawaban yang salah, harusnya tikus gitu. Terus ini juga salah. Kalau merah gini tandanya salah, berarti harusnya jawabannya adalah ini. Seperti itu ya. Itu kalau dicentang poin yang tadinya. Poin yang ini nih, show correct answer when quiz is done. Tapi saya nggak butuhkan ini. Atau misalnya ini mau diaktifkan, kita tambahin password. Nah, jadi kalau siswa mau lihat jawabannya, itu harus masukin dulu passwordnya. Tinggal di sini masukin passwordnya. Oke, ini color correct answer. Ini ya sama sih, hampir sama untuk melihat jawabannya, koreksinya di mana gitu. So score when quiz is done, ini skornya dimunculin ketika kuisnya sudah selesai, ya atau tidak gitu ya. Score only, score versus maksimum. Score only itu misal gini ya, skor maksimalnya adalah 100, misal siswanya dapat skornya 70, maka nanti yang akan muncul adalah 70 ya, misal nih ya, score only. Kita coba preview yang tadi. Yang tadi kebetulan udah dijawab ya. Oh, timernya nggak jalan ya. Oh, ini kita submit dulu. Your score is 1. Ini udah ada nih di sini. Oh, ini karena ini udah selesai. Ini udah selesai dikerjakan. Ya, itu kalau misalnya score only. Kalau score versus maksimum, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, skornya 1 yang diperoleh, maksimumnya 3 gitu. Itu ya, itu untuk show score when quiz is done. Terus di sini always allow editing.
ini adalah fasilitas untuk memberi kesempatan siswa untuk mengulangi pengerjaannya gitu. Bisa digunakan, bisa juga tidak. Kalau ini feedback umpan balik, misal setelah siswa selesai mengerjakan, kita bisa kasih umpan balik, misalnya jika skornya di bawah 100 atau jika skornya di bawah berapa gitu, bisa kita tentuin di bawah 3 ya kalau tadi. Misal umpan baliknya adalah tetap semangat, gitu. Maka kalau kita preview, kurang lebih tampilannya nanti gini di akhir ya. Oh, ini karena ini udah selesai ya, kita coba ulangi lagi ya. Oke, ini ulangi lagi, reset dari awal. Ini misal kita asal oke. Submit. Nah, nanti masukin lagi nih, send lagi. Masukin nama, emailnya. Nah, feedbacknya belum muncul ya. Oh, belum muncul. Sorry. Feedbacknya belum muncul. Add feedback. Oke, ini belum ditambahin. Nah, kalau gini ini udah feedbacknya 1 aja. Nah, kalau gini bisa nih, ada muncul. Feedback ini masih gini ya. Kita clear lagi ya. Kita ulang lagi. Oke. Submit. Oke. Oh, ini masih feedback ya. Oke, jadi feedback ini kita udah tuliskan, feedbacknya tetap semangat. Tadi ada kendala sedikit, kita coba. Ini kan 3 ya, kita preview. Lalu kita kerjakan lagi soalnya, misalnya seperti ini. Nggak salah aja gitu ya, ini nggak salah dulu. Coba submit. Masukin nama, masukin email siswa, masukin email guru. Oke, send. Nah, kok gak muncul? Masih gak muncul kayak tadi. Kalau tadi muncul sih. Oke, jadi untuk mengaktifkan ini feedback itu bentuknya dalam persentase nih. Nilainya itu dalam bentuk persentase. Jadi kita gunakan nilai 100 saja di sini ya. Maksudnya jika nilainya kurang dari 100, kita kasih umpan balik tetap semangat. Tapi kalau nilainya 100 ya nggak usah. Atau misalnya mau ditambah juga silahkan gitu. Ini dalam persentase ya. Jadi kalau cuma 3 soal, salah satu berarti cuma 30%. Jadi di sininya 30. Atau misalnya salah 2 berarti 60. Itu disesuaikan. Bisa ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk feedback. Kita back lagi, kita masuk ke, ini masih yang general, yang correction option ya. Kita masuk ke scoring option. Nah, di scoring option, show point associated with each question. Jadi per soal itu akan dimunculkan poinnya. Itu bisa ya, bisa enggak, tergantung ya kebutuhan. Low sharing. Nah, ini sharing ini bisa digunakan untuk siswa share soalnya gitu ya ke teman-teman ya lewat email. Tuh. Display share button which allow the student to email his answer, dan memberi kesempatan untuk siswa untuk mengirim jawabannya gitu ya via email. Lalu download, siswa juga dapat mendownloadnya dalam bentuk PDF. Apanya? Soalnya gitu ya, dan nilainya juga, jawaban dia betul atau salahnya itu dia bisa tahu di situ. Ini low aja. Tampilannya akan seperti apa? Kita lihat. Nah, ini nih. Ini untuk share, ini untuk download. Nah, ujang berarti jawaban yang ujang di download. Klik here to your PDF.
Waiting for Google. Oh, dia mintanya pakai Internet Download Manager. Ya, IDM-nya error. Ya intinya gitu. Ini untuk download, ini untuk share. Itu ya. Oke. Itu untuk allow download dan allow sharing. Di sini save and restore answer. Yes. Bisa di yes kan, bisa juga enggak ya. Jadi balik lagi ke soal enggak? Nah, kalau enggak ya nggak usah diaktifin. Tapi kalau mau balik lagi ke soal, aktifin. Nah ini untuk nambahin password required to start the quiz. Jadi sebelum mulai quiz kita bisa masukin password. Di sini frekuensinya apakah sekali masukin atau berkali-kali, always. Gitu. Ini passwordnya ya. Tadi passwordnya 1 2 3 4 gitu. Ini saya klik always. Oke, itu untuk password di soal ini. Answer key. Kita mau kasih password di kunci jawabannya. Bisa anak mau lihat kunci jawabannya, kita password bisa. Oke, terus selanjutnya di sini ada fasilitas tambahan kalkulator. Di sini kalkulator yang bisa digunakan adalah scientific. Nah, ini membantu banget sebenarnya ya. Kalau untuk soal-soal yang hitungannya angkanya banyak koma-komanya gitu ya. Masukin password dulu. Nah, di sini ada fasilitas kalkulator. Nanti tinggal klik ini. Kan muncul kalkulator scientific lagi ya. Bisa sin, cos, tan dan lain-lain. Untuk menghilangkan lagi, klik lagi nih gitu. Itu ya, itu untuk kalkulator. Terus localization. Nah, ini sebenarnya lebih ke rata kiri rata kanannya, teksnya dari mana ke mana mulainya gitu. Direksi teksnya. Di sini desain udah tadi kita udah coba di video-video sebelumnya ya, udah dicoba. Itu saja mungkin untuk part yang keempat ini penjelasannya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tuangkan di komentar. Terus like, share juga, subscribe jangan lupa ya, gratis subscribe itu. Kalian bisa share ini ke teman-teman sekolah lain, silahkan untuk memanfaatkan ya, semoga bermanfaat gitu ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.